Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa kamu memiliki ciri khas tertentu dari orang tuamu? Semua rahasianya ada di dalam sel tubuhmu, di sebuah instruksi super detail yang disebut gen. Mari kita berkelana ke dalam sel. Di dalam inti sel, terdapat kromosom, yang dapat kita bayangkan sebagai sebuah buku petunjuk besar untuk tubuh kita. Setiap kromosom berisi molekul DNA yang sangat panjang. DNA ini adalah blueprint kehidupan, menyimpan semua instruksi untuk membangun dan mengoperasikan tubuh kita. Nah, gen adalah segmen spesifik dari DNA ini. Ini adalah unit hereditas yang mengkodekan ciri khas tertentu, seperti warna mata atau tinggi badan kita. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat struktur gen itu sendiri. Bagaimana sebenarnya instruksi kehidupan ini dibangun? Gen terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah akson, bagian yang mengandung kode untuk membuat protein. Di antara akson, ada intron, yang kadang disebut gen sampah, karena tidak mengkodekan protein. Di awal gen, ada wilayah yang disebut promoter. Ini seperti tombol start yang memberi sinyal kepada sel untuk mulai membaca instruksi gen. Dan di akhir gen, ada terminator. Wilayah ini bertugas sebagai tombol stop, memberitahu sel bahwa instruksi telah selesai dibaca. Jadi, inilah gambaran lengkapnya. Dari promoter sebagai awal, akson sebagai kode penting, intron sebagai bagian antaranya, hingga terminator sebagai penutup. Memahami struktur gen adalah kunci untuk membuka misteri biologi kehidupan. Ini adalah dasar dari semua yang kita lakukannya, dari tumbuh hingga bereproduksi. Dalam setiap sel tubuh kita tersimpan instruksi kehidupan, DNA. Proses mengubah instruksi ini menjadi pesan yang dapat dibaca oleh sel disebut transkripsi. Ayo kita lihat lebih dekat. Transkripsi dimulai di wilayah DNA yang disebut promoter.
Ini adalah tanda mulai yang memberi sinyal pada sel untuk memulai proses. Di dalam promoter ada urutan khusus yang disebut tata box. Ini adalah tempat pertama di mana protein penting akan berikatan. Protein-protein yang disebut faktor transkripsi muncul dan berikatan dengan promoter. Mereka bekerja sama untuk membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Lalu, enzim raksasa bernama RNA polimerase 2 datang dan menempel pada kompleks ini. Panggung untuk transkripsi Zheng Shikaiqi sebenarnya dimulai telah siap. RNA polimerase 2 mulai bekerja membuka heliks ganda DNA. Bagian DNA ini yang terbuka akan menjadi cetakan untuk membuat molekul RNA. Seiring pergerakan RNA polimerase 2 sepanjang DNA, ia membaca instruksi dan membentuk molekul RNA baru yang disebut pre-mRNA. Di belakang enzim ini, heliks DNA yang terbuka akan segera menutup kembali, memulihkan bentuk aslinya. Proses berhenti saat RNA polimerase 2 mencapai sinyal terminasi. Molekul pre-mRNA baru pun dilepaskan dari DNA. Dan inilah hasilnya, molekul pre-mRNA. Pesan genetik dari DNA telah berhasil disalin, siap untuk langkah selanjutnya dalam membuat protein. Di dalam inti setiap sel eukariotik, sebuah proses vital terjadi. Transkripsi, di mana informasi genetik dari DNA ditranskripsi menjadi RNA. Proses ini terbagi menjadi 3 tahap utama: inisiasi, elongasi, dan terminasi. Mari kita jelajahi setiap tahap secara detail. Tahap pertama, inisiasi. RNA polimerase melekat pada suatu daerah DNA yang disebut promoter, yang mencakup titik awal transkripsi. Pada eukariot, faktor transkripsi terlebih dahulu mengikat promoter, memandu RNA polimerase ke tempatnya. Promoter juga menentukan salah satu untai DNA sebagai cetakan. Dengan RNA polimerase terikat, heliks DNA mulai terbuka. Tahap kedua, elongasi. RNA polimerase bergerak sepanjang DNA, membuka heliks ganda secara berurutan untuk menyintesis RNA komplementer. Enzim ini menambahkan nukleotida ke ujung 3A dari molekul RNA yang sedang terbentuk, mengikuti urutan basa pada cetakan DNA. Setelah sintesis RNA berlangsung, DNA heliks ganda terbentuk kembali dan molekul RNA baru akan lepas dari cetakannya. Tahap ketiga, terminasi. Transkripsi berlangsung sampai RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang disebut terminator. Pada eukariot, RNA polimerase melewati titik terminasi kira-kira 10 hingga 35 nukleotida sebelum proses berhenti dan RNA dilepaskan. Mekanisme transkripsi eukariot pada dasarnya menyerupai prokariot, namun jauh lebih kompleks dan melibatkan lebih banyak faktor. Transkripsi pada eukariot dikatalisis oleh 3 jenis RNA polimerase. I untuk rRNA, 2 untuk gen protein, dan RNA untuk RNA kecil seperti tRNA. Dengan demikian, tahapan transkripsi pada sel eukariotik telah selesai, menghasilkan molekul RNA yang siap untuk tahap selanjutnya, translasi.
kamu bertanya-tanya bagaimana tubuhmu membaca instruksi rahasianya? Mari kita telusuri perjalanan luar biasa ini di dalam sel. Di dalam nukleus, tersimpan DNA, buku panduan kehidupan. Proses pertama untuk membacanya adalah transkripsi, yang dimulai dengan pembukaan heliks ganda DNA. Enzim RNA polimerase berperan sebagai penulis, membaca kode DNA dan membangun molekul mRNA, pembawa pesan yang akan dibawa keluar dari nukleus. Tapi pesan ini belum siap. Ia mendapat topi dan ekor poli A untuk melindunginya dari kerusakan dan memberi sinyal penting selanjutnya. Selanjutnya, proses penyambungan atau splicing. Bagian-bagian yang tidak perlu, intron dipotong, dan bagian-bagian penting, ekson, disambungkan dengan sempurna. Setelah diproses sempurna, mRNA matang keluar dari nukleus melalui pori-pori nukleus, siap untuk langkah berikutnya, translasi menjadi protein. Dan inilah awal dari setiap protein di tubuhmu. Proses luar biasa yang terjadi setiap detik. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe.